Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Wahyudi, tingkat 2A, Prodi 3, Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan untuk sasaran kepada masyarakat dengan tema perilaku tidak merokok di rumah. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya ya. Perilaku tidak merokok di rumah. Apa saja sih yang dibahas? Yang pertama, apa itu rokok? Di dalamnya membahas tentang definisi, kandungan rokok, jenis-jenis perokok. Kemudian ada bahaya merokok. Di dalamnya membahas mengenai dampak merokok pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Dan terakhir, tips untuk berhenti merokok. Yang pertama, apa itu rokok? Rokok merupakan salah satu bahan adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Sifat adiktif rokok berasal dari nikotin yang dikandungnya. Setelah seorang menghirup asap rokok, dalam 7 detik, nikotin akan mencapai otak. Sehingga dapat menimbulkan kecenderungan terhadap rokok yang pada akhirnya membuat seseorang ingin merokok lagi dan lagi. Sedangkan perokok merupakan orang yang menghisap rokok. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam rokok. Pertama, ada karbon monoksida atau biasa dikenal dengan CO2. Salah satu gas yang beracun, menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Kemudian ada tar yang merupakan zat berbahaya penyebab kanker dan berbagai penyakit lainnya. Tar merupakan gel yang hitam atau coklat. Tar sendiri menyebabkan kekuningan pada gigi seorang perokok dan kuningan pada kuku-kuku seorang perokok. Kemudian yang terakhir ada nikotin. Zat berbahaya penyebab kecanduan. Namun di dalam sebatang rokok juga masih banyak kandungan lainnya, yaitu terdapat 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, kemudian 43 zat penyebab kanker. Lanjut ke jenis-jenis perokok. Terdapat 2 jenis perokok. Yang pertama, ada perokok aktif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Kemudian yang kedua, ada perokok pasif. Perokok pasif atau second hand smoke adalah istilah untuk seseorang yang tidak merokok namun ikut terpapar asap rokok dari lingkungan sekitarnya. Lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu bahaya merokok. Bukan hanya pada diri sendiri, dampak dari merokok dapat dirasakan oleh lingkungan kita maupun orang-orang terdekat kita. Dampak atau bahaya merokok pada diri sendiri. Merokok bisa mengakibatkan menurunkan fungsi organ tubuh kita, sehingga akan memicu terjadinya penyakit pernafasan, penyakit kanker, mulai dari kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, kemudian penyakit jantung, stroke, hipertensi, impotensi, dan masih banyak lainnya. Bahkan ketika kita merokok, kita bisa berujung kepada kematian. Kedua, dampak merokok bagi keluarga atau bahaya bagi keluarga. Orang yang menghirup asap rokok bisa mengalami penyakit pernafasan. Jika anggota keluarga mempunyai riwayat sakit pernafasan, maka penyakit itu akan mudah kambuh. Kemudian, bahaya pada lingkungan sosial. Bahaya di lingkungan sosial juga sama dengan bahaya di lingkungan keluarga. Perokok pasif juga akan terkena dampaknya. Lama-kelamaan juga akan penyakit pernafasan. Terlebih, perokok akan dijauhi masyarakat karena nafasnya yang bau rokok, badannya yang bau rokok. Bagi masyarakat yang beriwayat penyakit pernapasan, perokok berat akan sangat dijauhi. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita mengonsumsi rokok, entah itu diri kita sendiri maupun orang lain, bahkan lingkungan kita akan terkena dampak buruknya. Lanjut ke tips untuk berhenti merokok. Di sini saya memiliki beberapa tips untuk berhenti merokok. Pertama, kuatkan niat dan bulatkan tekad. Karena pada dasarnya ketika kita ingin berhenti merokok,
itu tergantung pada niat kita sendiri. Ketika kita sudah niat dan sudah yakin untuk berhenti, lama-kelamaan hal itu bisa dilakukan. Kemudian minta bantuan kerabat dan keluarga. Tentunya dukungan dari keluarga ataupun kerabat ataupun orang terdekat juga akan sangat berpengaruh ketika kita akan berhenti merokok. Support yang mereka berikan akan sangat mendukung untuk berhentinya merokok. Kemudian atur target waktu, kapan akan berhenti merokok. Ketika kita ingin berhenti merokok, kita harus memiliki target waktunya. Contohnya, ketika seorang perokok ingin berhenti, pada hari itu juga dia harus benar-benar melepaskan rokok. Kemudian, cari kesibukan lainnya. Hal ini juga bisa dilakukan untuk melupakan atau berhenti merokok. Karena ketika kita memiliki kesibukan lain, terlebih kesibukannya itu positif, tentunya kita akan fokus ke kesibukan tersebut sehingga waktu kita untuk merokok akan hilang, bahkan tidak ada. Selanjutnya, banyak minum air putih. Kemudian, jauhi lingkungan para perokok. Tidak sedikit orang-orang yang telah berhenti merokok, kemudian kembali pada kebiasaan merokoknya. Karena orang tersebut masih berada di lingkungan para perokok. Oleh karena itu, ketika kita ingin berhenti merokok, sebaiknya kita hindari lingkungan para perokok. Dan terakhir, tetap berpikir positif. Semoga tips yang saya berikan bisa bermanfaat untuk berhenti merokok. Sekian pemaparan dari saya. Nah, seperti yang barusan saya katakan dalam materi tadi, merokok itu sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita, mulai dari diri kita sendiri, orang lain maupun keluarga kita dan lingkungan sosial kita. Karena merokok, terutama asapnya, akan sangat mengganggu. Bahkan bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit sesak napas, mereka akan sangat tidak diuntungkan. Sehingga kita harus senantiasa menjauhi rokok dan menjauhi lingkungan para perokok. Bagi teman-teman di rumah yang sudah kecanduan rokok maupun sering merokok, saya harap teman-teman di rumah bisa melakukan tips-tips yang saya berikan tadi ketika pemaparan. Semoga tips tersebut bisa bermanfaat dan tentunya bisa bekerja untuk berhenti merokok. Sekian pemaparan materi promosi kesehatan mengenai perilaku tidak merokok di rumah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.